Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari Penyuluh Agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali pada satu acara siaran atau program siraman kolbu Radio Top FM Paguyangan. Semoga acara ini membawa manfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar pecinta Radio Top FM Paguyangan dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini saya Hurriyati Mufidah, penyuluh agama KUA Kecamatan Bumiayu, akan mengangkat satu tema atau judul kajian tentang 4 pilar keluarga sakinah. Pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pendengar Radio Top FM Paguyangan dan sekitarnya yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini tidak ada orang yang ingin hidup seorang diri. Semua orang ingin hidup berumah tangga, memiliki pasangan, dan memiliki keturunan. Karena berumah tangga dan memiliki anak merupakan fitrah yang diberikan Allah, maka banyak orang yang menginginkan dan memimpikan sebuah keluarga dan ingin hidup memiliki keluarga. Kita harus bersyukur ketika sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dari kita banyak yang belum diberikan jodoh oleh Allah sampai usia menjelang senja. Terkadang baru mendapat jodoh ketika usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan tidak menikah
sampai Allah memanggilnya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah bila jodoh itu sudah datang kepada kita. Kita mesti menerima pasangan yang telah diberikan Allah kepada kita dan siap menerima kekurangan serta kelebihan dari jodoh yang telah diberikan oleh Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah serta pecinta Top FM Mania yang berbahagia. Dalam membina biduk rumah tangga, Kementerian Agama di dalam pengantar buku Fondasi Keluarga Sakinah setidaknya ada 4 pilar tentang keluarga sakinah yang bila diterapkan akan membuat kita hidup bahagia di atas cinta dan kasih sayang, dan rumah tangga menjadi akan tenang serta harapannya adalah abadi dari dunia hingga sampai ke surga. Pilar keluarga sakinah yang pertama adalah zawaj atau berpasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Yang artinya, mereka atau istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Zawaj atau berpasangan adalah suami istri diibaratkan sepasang burung yang memiliki 2 kepak sayap yang utuh. Bila salah satu sayapnya lepas, maka burung itu tidak akanlah bisa terbang. Atau sepasang sepatu. Bila salah satu sepatu yang kita pakai hilang, maka sepatu tidak bisa dipakai secara sempurna. Begitupun suami dan istri haruslah seia dan sekata di dalam membangun cita-cita keluarga. Harapan-harapan keluarga ke depan semua harus direncanakan dan difikirkan bersama-sama. Tidak bisa yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, serta memutuskan segala persoalannya sendiri. Suami istri harus seia sekata di dalam membangun cita-cita ke depan hidup rumah tangga. Mendengar Radio Top FM yang dimuliakan Allah. Pilar keluarga sakinah yang kedua adalah janji kokoh atau mitsaqon ghalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Janji yang kokoh adalah janji yang kuat, janji yang tidak mudah untuk dihianati dan dipermainkan. Berbeda sebelum menikah, di mana sepasang kekasih sering bicara janji ini, janji itu, lalu kemudian dengan mudah diingkarinya. Janji akan setia sehidup semati, tetapi tidak lama kemudian beralih ke lain hati. Janji kokoh dalam pernikahan dilakukan di awal pernikahan. Sumpah janji di hadapan Allah disaksikan oleh wali dan banyak saksi. Hal inilah yang membedakan janji pernikahan dengan janji-janji lainnya. Janji pernikahan dalam ritual acara akad nikah biasanya diawali dengan bacaan syahadat, bersaksi atas nama Allah dan Rasul-Nya, yang bila orang benar-benar yakin tidak akan mempermainkan janji ini, karena ada nama Allah dan Rasul-Nya disebut. Pendengar Radio Top FM yang berbahagia,
Janji pernikahan adalah janji yang kokoh dan kuat. Maka, sebagai pasangan suami istri, tidaklah boleh mempermainkan pernikahan, serta dijadikan sebagai bahan permainan. Coba-coba. Harus memegang teguh komitmen dalam berumah tangga. Sama-sama menyadari kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Menutupi aib-aibnya. Serta tahu hak serta kewajibannya masing-masing. Karena pernikahan merupakan janji yang kokoh, diharapkan pasangan suami istri yang sudah diikat dalam tali pernikahan tidaklah mudah untuk menyelesaikan atau menyudahi pernikahan alias bercerai, putus di tengah jalan, hanya karena persoalan sepele semata. Apa itu sepele? Yaitu bosan dengan pasangannya atau ketidakcocokan sedikit. Misalnya, pendengar Radio Top FM dimanapun berada. Pilar keluarga sakinah yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Pendengar Radio Top FM yang dimuliakan Allah. Saling memperlakukan pasangan dengan baik, memiliki prinsip ketersalingan. Saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong-menolong dalam rumah tangga. Hal ini diperlukan keseriusan serta tanggung jawab. Karena bila ada salah satu pasangan mendominasi dalam peran dan tugas rumah tangganya, tentu ada keberatan, ada keterpaksaan, ada ketidakikhlasan, dan bila dibiarkan berlarut-larut, tidak ada pengertian dan solusi, tentunya akan menimbulkan gesekan, clash yang bisa membuat renggang serta membuat rumah tangga dapat berakhir di ujung perpisahan. Pendengar rahimakumullah, bila suami bekerja, istri hanya di rumah mengurus rumah tangga serta merawat anak, istri harus pandai-pandai di dalam mengelola keuangan keluarga, tidak boros dalam keuangan, dan bisa lebih fokus di dalam merawat dan mendidik anak mereka. Hal ini berbeda dengan istri yang harus bekerja, keluar rumah, mencari nafkah, serta membantu ekonomi keluarganya. Tentu kurang fokus dalam mendidik anaknya, karena waktu habis di luar rumah untuk bekerja. Pendengar Radio Top FM yang berbahagia, pilar keluarga sakinah yang keempat adalah musyawarah. Sebagaimana Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Al-Baqarah ayat 233. Pendengar yang berbahagia, musyawarah atau dalam bahasa Jawa rembugan adalah mengkomunikasikan segala sesuatu yang baik antara suami dan istri. Misal, kita akan memutuskan sesuatu seperti ingin membeli kendaraan, rumah, menyekolahkan anak, menikahkan anak, serta yang lainnya. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu sepihak, sembunyi-sembunyi,
atau selingkuh dari pasangan kita. Di samping akan menyakiti pasangan, juga bila sering dilakukan akan membuat kita berlatih tidak jujur dengan pasangan kita. Di akhir kajian ini, karena tema kali ini tentang keluarga sakinah, dan keluarga sakinah merupakan keluarga yang ditopang salah satunya bila keluarga itu sehat secara lahir maupun batin. Kesehatan lahiriah calon pengantin dan juga calon jabang bayi ditentukan di awal proses pernikahannya. Kita ketahui Brebes merupakan daerah yang masih tergolong tinggi kasus stuntingnya. Perlu kita ketahui bersama, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang bayi atau balita dengan seumuran teman-temannya. Bisa dilihat dari sisi beratnya, tinggi badannya, juga tumbuh kembang yang lainnya. Maka, kepada calon pengantin, kami selaku petugas KUA menghimbau calon pengantin untuk mengetahui kondisi fisiknya sebelum dia menikah. Maka dari itu, KUA mewajibkan calon pengantin itu harus disuntik tete di puskesmas terdekat agar calon ibu itu sehat. Juga adanya anjuran lain, yaitu agar calon pengantin mendownload aplikasi LCMIL atau aplikasi siap nikah dan siap hamil. Aplikasi ini kerjasama dari BKKBN, bisa didownload melalui Play Store dan lainnya. Hal ini untuk mengantisipasi serta mendeteksi secara dini kesehatan bagi calon pengantin. Untuk mempermudah cara mengisi aplikasi ini, calon pengantin bisa datang kepada bidan desa atau kader kesehatan yang ada di desa setempat. Nanti kader desa tersebutlah yang akan memandu cara pengisiannya. Pendengar yang berbahagia, tujuan aplikasi LCMIL ini adalah agar calon pengantin dapat dideteksi sedini mungkin, seawal mungkin kesehatannya, sehingga di saat menikah nanti calon pengantin dan calon bayinya itu sehat, serta diharapkan bayinya nanti lahir tidak dalam keadaan stunting. Dalam aplikasi LCMIL ini juga calon pengantin harus mengisi secara jujur pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Bila diisi dengan benar, di akhir kuesioner LCMIL itu akan muncul hasil. Apakah pengantin ini ideal ataukah belum? Dapat terlihat apakah dia sehat atau tidak, kurang darah atau tidak. Maka dari itu, kepada pendengar semua yang memiliki saudara, tetangga, atau bahkan putrinya sendiri, calon pengantin, agar bisa mencegah sedini mungkin hal-hal yang tidak diharapkan, yaitu calon pengantin yang tidak sehat, sehingga berimbas kepada lahirnya anak-anak yang stunting. Pendengar, pecinta Top Mania yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang 4 pilar keluarga sakinah. Tentunya tidak hanya 4 pilar saja untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan harmonis. Namun masih banyak lagi hal-hal lain dan baru untuk melengkapi, menyempurnakan sebuah fondasi, sehingga dapat terciptalah keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah yang didambakan kita bersama. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.
mantap.